Anggota Esko PSSI Rudi Yulianto membantah bahwa selama ini tidak pernah ada rapat untuk membahas pengurangan jumlah pemain asing di Superliga. Rudi mengatakan rapat Esko PSSI terakhir digelar sudah sejak lama sebelum klub-klub Superliga menggelar rapat umum pemegang saham. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan adanya pengurangan kuota pemain asing di klub-klub Superliga. Keputusan itu dikatakan Erick Thohir setelah ia melakukan rapat dengan pengurus PSSI. Dalam keterangannya, Erick mengatakan PSSI sudah bersurat kepada operator Superliga, I-Liga, agar menurunkan kuota pemain asing menjadi 7 nama di lapangan. Padahal sebelumnya rapat RUPS, klub-klub setuju agar jumlah pemain asing 8 orang yang bisa diturunkan. Tidak pernah ada rapat Esko PSSI, ungkap Rudi Yulianto. Ada 15 orang yang menjabat sebagai Esko PSSI di bawah kepengurusan Erick Thohir. Ia sempat menanyakan perihal adanya rapat yang disebutkan Erick Thohir kepada anggota Esko PSSI lain. Mereka semua merasa tidak menerima undangan untuk rapat. Sikap serupa juga disampaikan oleh anggota Esko lainnya, yakni Eko Setiawan. Eko mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau ada rapat Esko PSSI. Meski begitu, Eko mendukung penuh kebijakan Erick Thohir yang memperbolehkan hanya 7 pemain asing bermain di lapangan tuntasnya. Sadi Ramdhani mulai menunjukkan perkembangan positif setelah sempat mengalami cedera saat memperkuat Maung Bandung di laga pramusim Piala Presiden. Meski belum sepenuhnya pulih, Sadi menyatakan bahwa kondisinya terus membaik dan dirinya kini fokus mengejar ketertinggalan fisik selama pemusatan latihan. Pemain yang musim lalu memperkuat Sabah FC ini sebelumnya sempat mencatatkan debut tidak resminya bersama Persib Bandung kala menghadapi Port FC. Namun harus mengakhiri pertandingan lebih cepat karena mengalami cedera pada babak kedua. Sekarang kondisi sudah 80%, saya masih rutin konsultasi dengan fisioterapi dan mulai latihan di gym. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, saya sudah siap sepenuhnya. Saya juga berharap bisa ikut latihan tambahan bersama pelatih. Meski masih dalam tahap pemulihan, pemain asal Sulawesi Tenggara itu tidak ingin tertinggal dalam proses adaptasi. Ia menekankan pentingnya membangun chemistry dalam tim dan berkomitmen mengikuti arahan pelatih dengan baik. Seperti yang disampaikan pelatih, kami harus punya presisi dalam bermain. Yang terpenting bagaimana caranya semua pemain bisa menyatu dalam satu tujuan. Chemistry harus terbentuk dan instruksi pelatih bisa dijalankan dengan baik. Secara pribadi, Sadio memasang target untuk kembali bugar secara penuh dan menyesuaikan intensitas latihan bersama tim sebelum kompetisi bergulir tuntasnya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menjelaskan alasan memilih Thailand sebagai lokasi pemusatan latihan Persib Bandung. Menurutnya Thailand adalah pilihan ideal untuk mempersiapkan tim menghadapi 2 laga penting di awal musim. Pekan pertama Liga 1 dan babak kualifikasi ACL2 yang sudah menunggu. TC di Thailand ini bagus untuk persiapan baik di Liga maupun Asia. Karena kami langsung menghadapi 2 pertandingan penting tanggal 9 dan 13 Agustus. Soal alasan spesifik memilih Thailand, pelatih asal Kroasia itu menyebutkan faktor cuaca dan kualitas lawan sebagai pertimbangan utama. Thailand itu dekat, tidak ada masalah jarak. Kalau ke Eropa, adaptasi cuaca bisa menyulitkan. Cuaca di Thailand mirip dengan Indonesia, jadi lebih nyaman. Selain itu, kami juga bisa mendapatkan lawan uji tanding yang kuat di sini.
Terkait kondisi skuad, Boyan memastikan sebagian besar pemain dalam kondisi baik. Meski ada beberapa keluhan ringan, ia optimis semua akan pulih tepat waktu. Sadil sudah semakin membaik. Memang Maklok dan Hamra juga ada sedikit masalah, tapi saya rasa saat di Thailand, mereka akan kembali bugar. Menutup wacana, Boyan pun turut memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Viking Persib Club yang tengah merayakan hari jadinya. Selamat ulang tahun untuk Viking Persib Club, tuntasnya. Pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering, dibuat terkejut dengan kontrak Rafael Struijk di Dewa United. Kepastian Rafael Struijk bergabung dengan Dewa United disampaikan langsung sang presiden klub, Ardian Satya Negara. Adrian mengkonfirmasi bergabungnya Rafael Struijk usai Dewa United finish di peringkat ketiga Piala Presiden. Dan saat itulah diketahui bahwa Rafael Struijk mendapatkan kontrak cukup panjang dari klub berjuluk Banten Warrior tersebut. Sesuatu yang membuat Jan Olderi Kering terkejut saat mendengarnya dan cukup masuk akal ketika tahu alasannya. Kering terkejut mendengar durasi kontrak Rafael Struijk selama 3 musim. Durasi itu lebih lama darinya. Menurut laman resmi Transfermarkt, kontrak pelatih asal Belanda di Dewa United tersebut berakhir pada 2026. Tidak heran jika Kering merasa terkejut saat tahu Struijk mendapatkan durasi kontrak yang terbilang panjang. 3 tahun kontraknya itu lebih lama dari saya. Ia bahkan sempat ketakutan akan diberi pertanyaan jebakan oleh wartawan, namun Kering mengaku senang Rafael Struijk bisa bergabung. Saya sudah bicara dengan Rafael dan tentu saja dia memutuskan. Tapi saya memberikan pendapat saya tentang permainannya dan bagaimana dia bisa berkembang. Dan kalau begitu, saya jadi senang. Kering juga mengaku jika sebelumnya pernah bertemu dengan Rafael Struijk di Belanda, tetapi hanya pertemuan biasa. Ia mengakui striker timnas Indonesia itu sebagai pemain muda berbakat usai berbincang soal taktik sepak bola. Tapi saya tidak tahu dia bergabung ke sini, dia yang membuat keputusan, tuntasnya. Wakil Indonesia Persib Bandung akan menghadapi tim dari Brazil dan Cina dalam turnamen pramusim Soccer 7 Series di Singapura. Di Jalan Besar Stadium, Singapura pada tanggal 25 hingga 27 Juli mendatang. Dalam ajang ini, Persib akan menurunkan 2 tim yang akan berlaga di 2 kategori berbeda, yakni Men's Open Tournament dan Master Tournament. Pada kategori Men Open Turnamen, Persib tergabung di grup D bersandingan dengan tim-tim tangguh seperti Corinthians dari Brazil, Shanghai Shenhua dari Cina, dan Cosmos Select dari Singapura. Grup ini disebut sebagai salah satu grup terberat karena dihuni oleh klub-klub yang memiliki sejarah kuat di pentas sepak bola regional maupun internasional. Turnamen ini menjadi panggung uji coba penting bagi skuad Maung Bandung jelang kompetisi resmi musim ini. Tidak hanya menurunkan tim utama, Persib juga menghadirkan Persib Master yang tampil di kategori Master Turnamen, yang khusus diikuti oleh mantan pemain profesional dan legenda klub. Persib Master berada di grup A bersama Leicester City, Corinthians Master, Real Singapura FC, dan Cosmo Master. Salah satu legenda Persib, Atep, dipastikan akan memperkuat skuad Master Persib tersebut. Kehadirannya diharapkan mampu membawa semangat Maung Bandung ke panggung internasional dan menjadi inspirasi bagi para pemain muda, tuntasnya.